Selamat datang di Aljabar Linear Elementer, Inovasi Pembelajaran Digital tahun 2021 bersama saya Iwan Ernanto. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial 6.2 bagian 3 terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen. Mari simak pembahasannya. Di sini diberikan soal terkait dengan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A berukuran 3x3. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Nah, untuk menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, seperti biasa, langkah pertama yang kita lakukan itu adalah menentukan polinomial karakteristik dari matriks A. Nah, notasi untuk polinomial karakteristik dari matriks A ini adalah CA lambda, ya. Nah, CA lambda ini itu adalah determinan dari A minus lambda I. Nah, karena matriks A-nya adalah seperti ini, berarti determinan dari A minus lambda I itu akan sama dengan minus lambda. Di sini 1 minus 2, di sini 0, di sini 1 minus lambda, di sini kita punya 0. Di sini 1 minus 1 3 minus lambda. Nah, kemudian untuk menentukan determinan 3x3 ini, nah di sini kebetulan ada ini ya, angka 0 sebanyak 2 ya di kolom yang kedua ini. Di baris yang kedua ini. Nah, sehingga untuk menentukan determinan matriks 3x3-nya ini kita menggunakan ekspansi baris yang kedua ya. Berarti di sini determinan ini akan sama dengan 1 minus lambda. Nah, ini terletak pada baris kedua kolom kedua, berarti dikalikan min 1 pangkat 4 ya. Nah, dikalikan dengan determinan dari submatriksnya. Berarti ini min lambda, di sini min 2. Kemudian ini 1, ini 3 minus lambda. Berarti minus lambda minus 2 1 3 minus lambda. Nah, sehingga akan kita peroleh CA lambdanya itu akan sama dengan ya, 1 minus lambda ya, min 1 pangkat 4, berarti ini 1 ya. Oke, kemudian di sini hasilnya adalah minus lambda dikalikan dengan 3 minus lambda dikurangkan dengan minus 2. Nah, sehingga CA lambdanya ini akan sama dengan 1 minus lambda. Kemudian ini adalah minus 3 lambda ditambah lambda kuadrat. Kemudian di sini ditambah dengan 2 ya. Oke, berarti ini sama dengan 1 minus lambda. Di sini lambda kuadrat minus 3 lambda plus 2. Oke, kalau kita faktorkan ini akan menjadi 1 minus lambda minus 1. Ya, di sini lambda minus 2. Nah, berarti di sini kita peroleh bahwa nilai eigen dari matriks A itu adalah akar-akar dari polinomial karakteristik dari matriks A, yakni ya akarnya adalah ini ya, lambda sama dengan 1 ya, ini ada 2 ya, akarnya kembar. Kemudian lambda sama dengan 2, berarti nilai eigennya ya, ini adalah lambda 1 sama dengan 1 dengan multiplitas 2 ya, 2. Kemudian lambda 2 itu sama dengan 2. Nah, setelah kita memperoleh nilai eigen dari matriks A, nah kemudian kita menentukan vektor eigen dari matriks A ya. Berarti menentukan vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 1 ya. Oke. Nah, misalkan vektor eigen tersebut adalah vektor xz ya. Vektor eigen dari matriks A ya, ini ya, yang berkoresponden dengan lambda sama 1 itu adalah vektor xz. Oke. Nah,
Dengan demikian maka akan kita peroleh ya A dikalikan vektor XYZ. Nah, ini akan sama dengan ya lambda dikalikan vektor XYZ. Nah, matriks A-nya kita punya matriks A-nya 0 1 min 2 0 1 0. 0 1 minus 2 0 1 0. Kemudian di sini 1 minus 1 3. 1 minus 1 3. Nah, ini sama dengan lambda. Lambdanya adalah 1, berarti 1 dikalikan ini dikalikan XYZ dulu ya. Ini sama dengan lambda, lambdanya 1 dikalikan dengan XYZ. Nah, matriks A dikalikan dengan vektor XYZ ini hasilnya adalah Y minus 2Z. Kemudian di sini kita punya ini Y. Kemudian di sini kita punya X minus Y plus 3Z. Nah, ini sama dengan vektor XYZ. Nah, dari kesamaan vektor ini maka kita peroleh SPL. Nah, SPL-nya adalah ya Y dikurangi 2Z itu sama dengan X. Kemudian Y sama dengan Y. Kemudian ya X minus Y ditambah dengan 3Z ini sama dengan Z. Nah, dari persamaan 1 ini maka kita peroleh nanti X dikurangi Y ditambah dengan 2Z itu akan sama dengan 0. Dan dari persamaan yang ketiga ya, maka kita juga akan peroleh X minus Y plus 2Z sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh X-nya itu akan sama dengan Y dikurangi dengan 2Z. Nah, kalau kita parametrisasi Y-nya itu sama dengan T, kemudian Z-nya sama dengan U, maka akan kita peroleh nilai X-nya itu adalah Y T minus 2Z, berarti ini 2U ya. Nah, jadi vektor eigennya itu vektor XYZ-nya itu akan mempunyai bentuk seperti ini. X-nya itu adalah T minus 2U. Ya, di sini T dan U-nya itu anggota bilangan real ya. Sebarang bilangan real. Nah, T minus 2U, kemudian Y-nya itu adalah T. Kemudian ya Z-nya adalah U ya. Nah, kemudian yang vektor ini kalau kita kelompokkan yang memuat T gitu. Nah, ini adalah T0. Kemudian yang memuat U itu adalah ya min 2U. Di sini 0, di sini U. Nah, ini kalau kita keluarkan nilai T dan U-nya, maka akan kita peroleh T dikalikan dengan 110 ditambah ya U dikalikan dengan minus 201. Nah, di sini berarti vektor 110 dan juga vektor min 201 itu adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 1. Oke, ini baru untuk yang nilai eigen lambda sama dengan 1 ya. Sekarang kita ke nilai eigen yang lambda sama dengan 2. Oke. Ini menentukan vektor eigen dari A yang berkorespondensi dengan lambda ini sama dengan tadi 2 ya. Oke. Nah, sekarang misalkan ya vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2 itu adalah ya vektor XZ tadi. Oke. Nah, berarti di sini kita punya A dikalikan dengan vektor XYZ. Ini akan sama dengan ya lambda dikalikan vektor XYZ. Nah, matriks A-nya tadi adalah 01 min 2 01 min 2 010 kemudian 1 min 13. Nah, ini kita kalikan dengan vektor XYZ. Itu hasilnya adalah lambda dikalikan XYZ. Lambdanya adalah 2. Ya. Nah, sehingga di sini kita peroleh hasil kalinya itu adalah ini Y minus 2Z,
kemudian di sini Y, kemudian di sini kita peroleh X minus Y plus 3Z. Nah, ini sama dengan ya, 2X, ini 2Y, kemudian di sini kita peroleh ya, ini 2Z ya. Oke. Nah, dari kesamaan vektor ini maka kita peroleh sistem persamaan linear, yakni ya Y dikurangi 2Z ini sama dengan 2X, kemudian Y sama dengan 2Y, kemudian di sini kita peroleh X minus Y plus 3Z itu sama dengan 2Z. Nah, dari ya pertama kita perhatikan yang persamaan pertama ya. Dari persamaan pertama kita peroleh bahwa ya 2X dikurangi dengan Y ditambah dengan 2Z itu akan sama dengan 0. Nah, dari persamaan kedua kita punya ini ya, Y sama dengan 2Y, berarti ya Y-nya mau nggak mau harus 0. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga kita punya ya X minus Y minus berapa ini? Plus Z ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, memanfaatkan Y sama dengan 0 ini, kalau kita substitusikan ke persamaan yang dua ini, maka kita peroleh ya 2X ditambah dengan 2Z akan sama dengan 0. Kemudian ya X ditambah dengan Z akan sama dengan 0. Nah, dari sistem persamaan ini maka kita punya penyelesaian X sama dengan ya minus Z ya. Nah, kalau kita parameterisasi Z-nya itu sama dengan U, nah maka akan kita peroleh ini U-nya anggota R ya, vektor XZ-nya tadi. Nah, ini akan sama dengan ya X-nya. Kalau Z-nya U berarti X sama dengan minus Z, kemudian minus U ya. Nah, ini minus U, Z-nya adalah 0, Z-nya adalah U ya. Nah, maka kita peroleh ini U ya, ini min 1, 0, 1. Nah, min 1, 0, 1 ini adalah salah satu vektor eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda 92. Oke. Jadi kalau kita tuliskan, tadi kita punya matriks A. Matriks A-nya adalah 0, 1, minus 2 ya. Tadi 0, 1, minus 2, terus 0, 1, 0. Kemudian di sini 1, 1, min 3. 1, min 1, 3. Oke. Nah, kita punya matriks A ini. Nah, nilai eigennya tadi adalah lambda 1 sama dengan 1. Tapi di sini dia mempunyai multiplisitas sebanyak 2. Atau akarnya ini ada sebanyak 2 ya. Oke. Nah, kemudian nilai eigen yang kedua itu adalah lambda sama dengan 2. Nah, untuk lambda 1 sampai dengan 1 kita peroleh vektor eigennya. Vektor eigennya adalah 1, 1, 0 dan min 2, 0, 1. 1, 1, 0 dan min 2, 0, 1. Sedangkan untuk nilai eigen lambda sama dengan 2, kita peroleh nilai eigennya adalah min 1, 0, 1. Oke. Nah, jadi kita sudah menjawab pertanyaan bahwa nilai eigen dari matriks A itu adalah nilai eigennya adalah 1 dengan vektor eigennya adalah 1, 1, 0, min 2, 0, 1. Dan untuk nilai eigen lambda sama dengan 2 itu nilai vektor eigennya adalah min 1, 0, 1. Oke. Demikian pembahasan mengenai nilai eigen dan vektor eigen untuk tutorial 6.2 bagian 3. Apabila ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke email kami atau tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar. Sekian tutorial dari kami, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.